Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang tingkat kepuasan konsumen Klapertat di Ragi Cake and Bakery Denpasar. Perkenalkan, nama saya Nilu Santi Meliani, NPM 18 321 22021. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Berbagai tantangan dan persaingan pasar akan mewarnai perkembangan sebuah usaha. Dalam menjalankan bisnis, adanya persaingan pasar memang bukan hal yang baru. Baik usaha yang memang memiliki peluang pasar cukup bagus atau peluang usaha yang pasarnya tidak terlalu bagus. Bagus tidaknya peluang usaha di sini tentunya diukur dengan tingginya permintaan pasar. Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan konsumen maupun ketidakpuasan konsumen semakin besar. Pihak yang banyak berhubungan langsung dengan hal ini adalah pemasar, konsumen, lembaga konsumen, dan peneliti perilaku konsumen. Kini semakin diakui bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pembeli bergantung pada kinerja suatu usaha. Kepuasan konsumen merupakan konsep penting dalam konsep pemasaran. Melihat tingginya tingkat kepentingannya pada pemasaran, kepuasan telah menjadi subjek dari beberapa penelitian. Jadi yang terakhir saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, indeks kepuasan pelanggan atau konsumen berkaitan dengan keempat faktor produk, harga, tempat, dan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan tingkat kepuasan konsumen dari aspek produk, harga, tempat, dan pelayanan secara keseluruhan yang diberikan oleh pihak Klapertat Ragi sudah mencapai harapan bahkan melebihi harapan konsumen. Yang terakhir ada saran. Dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen melalui aspek produk, harga, tempat, dan pelayanan, maka pihak Klapertat Ragi harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, tampilan, serta pelayanan. Kedepannya, Klapertat Ragi juga dapat menyediakan informasi yang lengkap tentang objek penelitian serta informasi untuk konsumen. Selain itu, rekomendasi untuk pemerintah agar bisa lebih meningkatkan jumlah dari usaha yang bergerak di bidang kuliner, terutama yang memiliki bahan dasar kelapa atau komoditi lain khas Denpasar agar bisa berkompeten sehingga akan mempengaruhi terhadap pendapatan daerah. Perkenalkan, saya Made Dini Virginia Nugraha Putri, NPM 19321221855. Kali ini saya akan membacakan materi dari bab 2, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlangsung pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, yang dilaksanakan di Ragis Cake and Bakery Denpasar. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yang pertama, data primer, yaitu pengumpulan data dengan menjalankan penelitian langsung kepada konsumen dengan cara membagikan kuesioner, dan juga dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada konsumen Klapertat Ragis Cake and Bakery Denpasar. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder yaitu pengumpulan data dari beberapa literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dihadapi. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Sampel adalah bagian atau wakil dari jumlah populasi yang ada dengan produk tersebut. Menurut Sugiono, penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden. Selanjutnya ada konsep pengukuran variabel. Penelitian ini akan menggunakan analisis indeks kepuasan konsumen dengan menggunakan data-data yang diperoleh dengan bantuan kuesioner dari responden penelitian, yaitu para konsumen Klapertat Ragis Cake and Bakery Denpasar. Variabel dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen. Variabel kepuasan konsumen memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama adalah produk. Indikator produk menurut Kotler adalah rasa yang enak, fitur produk, dan juga daya tahan produk. Di poin kedua ada harga. Indikator harga menurut Stanton ialah keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan juga daya saing harga.
Di poin ketiga ada tempat. Menurut Elat, indikator tempat adalah lokasi yang strategis dan juga sarana transportasi. Di poin terakhir ada pelayanan. Menurut Gaspers, indikator kualitas pelayanan yaitu kemudahan mendapatkan pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, dan juga ketepatan waktu pelayanan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ada skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Terus ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Lalu ada yang ketiga, ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Terus yang keempat ada indeks kepuasan konsumen. Indeks ini merupakan ukuran ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Gungde Brahmana Gunapriya, NPM 016. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 13 orang dengan persentase 43,33% dan responden perempuan adalah sebanyak 17 orang dengan persentase 56,67%. Artinya bahwa konsumen Klapertat Ragis didominasi dengan konsumen perempuan. Yang kedua adalah berdasarkan usia. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berusia di bawah 20 tahun adalah sebanyak 2 orang dengan persentase 6,67%. Jumlah responden yang berusia 21 sampai 30 tahun adalah sebanyak 16 orang dengan persentase 53,33%. Jumlah responden yang berusia 31 sampai 40 tahun adalah sebanyak 9 orang dengan persentase 30%. Jumlah responden yang berusia di atas 40 tahun adalah sebanyak 3 orang dengan persentase 10%. Artinya bahwa konsumen Klapertat Ragis didominasi dengan konsumen yang berusia 21 sampai 30 tahun. Dan yang ketiga adalah responden berdasarkan pendidikan. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir SMP adalah sebanyak 3 orang dengan persentase 10%. Jumlah responden yang berpendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 15 orang dengan persentase 50%. Jumlah responden yang berpendidikan S1, S2, S3 adalah sebanyak 11 orang dengan persentase 37%. Jumlah responden berpendidikan lainnya adalah sebanyak 1 orang dengan persentase 3,33%. Artinya bahwa konsumen Klapertat Ragis didominasi dengan konsumen berpendidikan SMA. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dari Indrayana Putra, NPM 18321222046 akan membawakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, indeks kepuasan pelanggan atau konsumen berkaitan dengan keempat faktor produk, harga, tempat, dan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat kepuasan konsumen dari aspek produk, harga, dan tempat pelayanan secara keseluruhan yang diberikan oleh pihak Klapertat Ragis sudah mencapai harapan, bahkan melebihi harapan konsumen. Sarannya, dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen melalui aspek produk, harga, tempat, dan pelayanan, maka pihak Klapertat Ragis harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, tampilan, serta pelayanan. Kedepannya, Klapertat Ragis juga dapat menyediakan informasi yang lengkap tentang
objek penelitian, serta informasi untuk konsumen. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurang jelas bisa ditanyakan. Kami tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.